Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang power flow atau load flow, yang mana di load flow ini akan digunakan di tugas besar kalian. Oke, kita masuk ke introduction dari power flow atau load flow. Di sini ditulis dan dijelaskan bahwa load flow atau power flow adalah suatu sistem analisis untuk menganalisis sesuatu dari power system. Atau dengan kata lain, load flow ini adalah alat atau media yang digunakan untuk menganalisis sebuah sistem jaringan. Yang mana objektifnya atau yang dicari pada running load flow ini adalah daya aktif, daya reaktif, lalu juga ada magnitude, phase angle atau sudut fasa, tegangan, arus, dan spesifikasi kondisi lainnya yang ingin dicari. Secara garis besar, sistem load flow ini terbagi dua, yang mana ada load flow transmisi dan juga ada load flow distribusi. Oke, bisa dilihat di sini, ini adalah contoh diagram IEEE 30 bus test system pada sistem transmisi. Yang namanya sistem transmisi, dia lebih cenderung loop ya sistemnya. Seperti yang kita lihat, ini adalah sistem transmisi yang sistemnya secara keseluruhan dia loop atau tertutup atau tersambung dari sistem satu ke sistem lainnya. Nah, sedangkan di sini ada contoh juga, yaitu sistem distribusi, yang mana seperti kita tahu bahwa ini adalah sistem distribusi IEEE 13 node atau 13 beban, yang mana sistemnya ini berupa sistem jaringan radial. Seperti yang kalian sudah pelajari sebelumnya, sistem radial itu sistem yang seperti akar ya, tidak tersambung, dan ini cenderung digunakan pada sistem distribusi. Rata-rata sistem distribusi kita seperti ini. Yang mana di sini ada disebutkan 680, 652, 680 itu adalah perumpamaan dari bebannya. Oke. Nah, di sini dijelaskan apa sih perbedaannya atau apa sih karakteristiknya dari sistem distribusi dengan sistem transmisi. Karena kita ranahnya distribusi, kita fokus ke distribusinya. Di sini bisa kita lihat disebutkan bahwa radial structure, atau biasanya dia menggunakan sistemnya yang radial rata-rata. Tapi apakah kita boleh menggunakan loop? Tentu saja kita boleh menggunakan sistem loop. Akan tetapi di sini sebagai contoh saja bahwa kita menggunakan paling banyak adalah sistem radial. Lalu yang B adalah untranspose line. Untranspose line ini maksudnya seperti apa sih? Untranspose line ini misalnya kalau kita memiliki fasa RST dari satu feeder ke feeder lain. Nah, kalau fasa RST untuk transmisi, dia boleh ditukar-tukar. Misalnya di feeder 1 jalurnya adalah RST, dan di feeder 2 dia jalurnya STR, seperti itu. Nah, kan otomatis ada kabel yang berpindah seperti itu. Apakah itu diperbolehkan untuk sistem distribusi? Itu tidak diperbolehkan. Makanya diberi tanda bahwa itu adalah jaringan untranspose line. Hanya boleh digunakan untuk sistem transmisi. Karena apa? Karena di sistem distribusi
tentu saja bebannya banyak. Lalu tegangannya yang menyalurkan ke beban juga banyak. Makanya akan berbahaya jika dia digunakan transpose line. Oke, yang C, large number of node, atau dengan kata lain dia memiliki banyak beban ya. Bebannya langsung ke pelanggan-pelanggan, berbeda halnya dengan sistem transmisi. Kalau kita tahu yang namanya sistem transmisi, dia mempunyai bebannya yang besar akan tetapi cenderung sedikit. Lalu yang D, unbalanced load antara single pass dan two pass lateral. Nah, di sini dijelaskan bahwa sistem distribusi cenderung bebannya itu unbalanced atau tidak merata. Karena apa? Karena banyaknya dari beban, banyaknya pelanggan yang tidak menggunakan, maka terjadilah unbalance. Dan itu adalah karakteristik dari sistem distribusi. Seperti itu. Perbedaannya apa? Apakah di sistem transmisi tidak ada unbalance? Di sistem transmisi juga ada unbalance. Akan tetapi tidak sebanyak di sistem distribusi. Lalu di sini dijelaskan height R per X. Seperti yang mana kita tahu, R adalah resistansi dan X adalah nilai dari reaktansi. Oke, jadi nilai R per X-nya itu sangat tinggi. Itulah yang faktor-faktor atau karakteristik dari sistem distribusi ini. Nah, di sini kita masuk lagi ke analisis sistemnya. Yang mana kalau yang namanya sistem transmisi, dia cenderung menggunakan sistem satu fasa, berbasis satu fasa yang menganalisisnya hanya per fasanya. Sedangkan kalau yang namanya sistem dari distribusi, dia cenderung langsung menggunakan 3 fasa. Jadi perlu diingat kalau yang namanya sistem transmisi, dia base-nya bisa base single fasa. Kalau yang distribusi, dia base-nya adalah 3 fasa. Oke, lalu di sini metodenya yang biasanya digunakan untuk distribusi load flow apa sih? Dia biasanya menggunakan metode modified Newton-Raphson, lalu implicit Z-bus method, lalu modified Gauss-Seidel method, dan forward-backward sweep method, serta network topologi based network. Akan tetapi biasanya kita menggunakan ini ya, ketiga ABC ini saja. Seperti itu. Oke, mungkin ini dulu untuk materi hari ini. Jika kurang